Baiklah pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi kepada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Baik dok, tadi kita sudah sempat membahas tentang bau mulut serta penyebabnya bau mulut itu apa sih? Dan pemirsa di rumah nih udah nggak sabar dok. Begitu juga saya sudah tidak sabar. Jadi bagaimana dok? Apa penyebab bau mulut itu penyakit atau bukan dok? Ya, jadi bau mulut itu pemirsa ada yang karena penyakit, ada yang bukan karena penyakit. Istilahnya kalau karena penyakit itu patologis. Kalau ada juga dok ya yang bukan penyakit tuh. Ya, ada yang bukan penyakit istilahnya fisiologis. Ya. Jadi yang fisiologis ini contohnya saat puasa. Nah, saat puasa itu saat kita puasa asam lambung akan meningkat, diproduksi meningkat lebih dari normal. Nah, saat lebih dari normal dari lambung akan naik ke mulut. Naik ke mulut. Itu yang membuat mulut kita menjadi bau. Oh, makanya dari sebagian orang puasa itu dok, banyak yang orang mungkin mulutnya bau gitu karena puasa, karena itu mungkin karena faktor itu juga dok ya. Faktor itu cuma nanti ada cara-caranya gimana saat kita berpuasa. Ada orang yang misalkan ada dua yang puasa, satu bau mulutnya sangat-sangat bau, yang satu baunya biasa atau cuma dikit aja baunya. Nanti ada cara-caranya biar saat puasa kita baunya nggak terlalu berlebihan. Oh, untuk pemirsa, Ya. berarti orang puasa itu bau karena ada faktor-faktor sendiri dok ya. Karena maksudnya begitu juga, bagi pernah belajar tuh Magulat Ulama dok, kalau misalnya kita berpuasa itu baunya orang berpuasa itu lebih wangi dari di sisi Allah daripada bau misik dok, bau surga. Itu salah satu syariat juga dok ya. Ya, saat kita berpuasa bisa ngatur makanan yang tidak berlebihan hingga bau mulut kita juga berkurang, itu masuk kategori itu, bisa dihubungkan itu. Oh, seperti itu tuh pemirsa tuh. Kayak kita orang berpuasa, mulutnya orang puasa tuh lebih wangi daripada misik ya. Oh, seperti itu. Dok, tapi dok ya, gini dok, di orang bau mulut itu bagaimana sih dok cara mengatasi orang bau mulut? Bau mulut itu mengatasinya. Sebelum kita ke cara mengatasi, tadi ada yang belum saya bahas, yang tentang penyakit. Yang satu yang bukan karena penyakit, yang satunya lagi penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan bau mulut. Yang pertama, orang yang punya sakit gigi berlubang. Jadi kalau bagian giginya banyak lubang, itu saat makan banyak yang nempel saat kita sikat gigi, ada nggak bisa menjangkau sampai dalam, sampai yang lubang-lubangnya itu nanti makanan masuk ke dalam gigi yang berlubang bersama ada bakteri juga, bisa akhirnya lama-lama makanan jadi pembusukan. Nah, saat pembusukan baunya muncul. Oh, berarti bau mulut itu salah satu penyebabnya itu karena gigi berlubang ya dok ya. Kebanyakan dari gigi berlubang, terus dari kotor karena jarang. Karena penyakit yang itu yang pertama. Ada yang kedua, ketiga juga. Penyakit yang kedua adalah saat kita punya diabetes atau kencing manis. Orang yang kencing manis itu proses pemecahan lemak itu meningkat. Nah, saat pemecahan lemak meningkat ada zat namanya keton. Oh, keton dok? Keton Kayak makanan juga dok kayak. Keton. Itu saat ketonnya diproduksi banyak, itu membuat mengarah ke mulut. Akhirnya mulut kita bau keton. Bau keton itu gampangannya seperti bau buah tapi yang kurang enak. Mirip bau buah. Istilahnya itu bau keton. Kalau khas orang diabetes. Coba mungkin pernah tahu orang yang kencing manis ada bau-bau khas. Iya sih, emang berapa orang yang kena kencing manis tuh kadang-kadang memiliki bau yang lumayan di mulut. Itu kan ada faktor keton. Nggak betah deket-deket lama-lama ya. Sebenarnya kalau bilang nggak betah sih, jujur nggak betah dong. Nggak betah karena bau mulutnya itu dok. Seperti itu dok. Itu yang karena kencing manis. Ada lagi orang yang gangguan ginjal. Gangguan ginjal. Iya, jadi kalau suka makan makanan yang instan atau yang minuman berenergi yang banyak pengawet, itu lama-lama ginjalnya akan terganggu, pada akhirnya ginjalnya akan rusak. Oh, berarti bahaya juga ya dok ya minuman berpengawet seperti itu ya? Ya, itu lama-lama kalau sudah ginjal rusak, ginjal ini kan fungsinya untuk mengeluarkan racun-racun lewat kencing.
Ada orang yang gangguan ginjal yang parah, dia sampai nggak bisa produksi kencing. Akhirnya racunnya nggak bisa keluar. Nggak bisa produksi kencing. Bahaya banget tuh dok ya. Ya itu, produksinya sangat sedikit. Mungkin pada awalnya bisa produksi, lama-lama nggak produksi sama sekali. Makanya harus cuci darah kalau orang gangguan ginjal. Oh, itu salah satu faktor juga tuh dok ya. Nah, kan otomatis kalau gangguan ginjal yang parah tadi, racunnya nggak bisa keluar, akhirnya racunnya menumpuk, termasuk bau racunnya lewat mulut juga. Itu proses atau mekanismenya. Itu karena prosesnya itu dok ya. Ya. Terus dok ya, kalau misalnya orang bau mulut itu sebenarnya ada gak sih cara untuk mencegahnya tersendiri dari buat kita biar nggak bau mulut? Ya, jadi untuk mencegahnya harus rajin sikat gigi, termasuk siwak. Ya. Oh, siwak tuh bagus juga tuh dok ya buat Iya, ini Rasulullah menyuruh kita juga ada hikmahnya. Tuh pemirsa, ternyata siwak pun bisa untuk mengatasi kita dari bau mulut dok ya. Betul. Berarti memang Rasulullah subhanallah dok ya, pandangannya begitu luas sampai ke umatnya, sampai dari segi pandang kesehatan pun Rasulullah mengetahui, Ngatur ngatur biar sehat semua. umatnya. Masya Allah banget tuh. Ya, jadi siwak atau sikat gigi itu akan membantu membersihkan sisa-sisa makanan atau bakteri. Jadi bakteri atau makanan itu sudah banyak berkurang dengan dibersihkan dengan siwak. Otomatis pembusukan yang kita bahas tadi banyak berkurang dengan adanya dibersihkan dengan siwak. Akhirnya bau mulut juga bisa berkurang. Juga kita harus lihat siwaknya juga, artinya ada waktu-waktu jangan terlalu siwak udah lama nggak pernah ganti. Itu juga. Itu biasanya orang terlalu memaksakan itu. Oh, berarti dari sikat gigi maupun siwak itu bisa cara untuk menanggulangi bagaimana mulut itu tidak bau dok ya berarti. Iya. Terus dok, kalau misalnya orang berlubang itu kiranya apakah mereka harus sikat gigi? Kan kadang-kadang itu berlubang itu suka sakit dok untuk disikat Ya, gigi. kalau memang masalahnya ada gigi yang berlubang, ya harus dibersihkan terus ditambal lubangnya. Kalau memang parah, kalau perlu diganti ya diganti giginya. Hanya tergantung keparahan gigi yang lubangnya itu seperti apa. Oh, seperti itu dok. Berarti itu pemirsa. Jadi pemirsa di rumah jika ingin mengatasi bau-bau mulut yang melanda kita, bahasanya melanda kita. Terkadang itu juga dok, risih juga sama orang-orang bau mulut gitu. Ya, jaga jarak. Jauh, bukan jaga jarak, walaupun sekarang kita jaga jarak, mungkin bisa mundur jarak lagi dok. Mungkin jarak. Jadi kita harus menanggulanginya dengan mungkin pakai sikat gigi ya dok, kayak sikat gigi atau dengan siwak. Mungkin Ada lagi tips-tips lain. Oh, ada lagi dok? Ada lagi. Wow, pemirsa, itu begitu banyak dari segi medis maupun dari segi pandang syariat pun kita banyak gitu cara-caranya. Terus apa lagi dok kira-kira Yang tipsnya? berikutnya, yang nomor 3, bisa bau mulut dengan adanya penyebab di sela-sela gigi. Ya, kita bersihkan dengan benang untuk gigi yang sudah bersih, otomatis benangnya. Jadi sela-sela gigi yang nggak bisa dijangkau oleh sikat gigi atau siwak mungkin dibantu oleh benang saat setelah makan. Terus kita sering-sering minum air putih banyak juga membersihkan kuman atau makanan-makanan juga. Banyak minum air putih mengurangi bau mulut juga. Oh, jadi minum air putih, jangan pakai benang pun bisa juga ya untuk menanggulangi semua itu semua ya. Berikutnya adalah selain minum air putih, terus bersihkan pakai benang gigi. Kemudian tadi kita bahas gimana caranya saat berpuasa mengurangi bau mulut saat berpuasa. Iya. Mana orang yang pertama dan kedua, satu puasanya dia bau mulutnya nggak begitu bau, yang satunya sangat bau. Caranya gimana? Jadi kalau bisa atur konsumsi glukosa atau karbohidrat. Ya, jadi saat kita puasa, saat berbuka atau tengah malam atau sahur, usahakan konsumsi karbohidrat atau glukosa jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, maka saat
pagi sampai maghrib itu proses pemecahan glukosa atau karbohidrat itu tadi membuat salah satunya ada jadi bau mulut juga. Makanya yang manis-manis juga dibatasi, boleh tapi jangan terlalu banyak. Karena gitu, kalau kita semakin banyak yang minum atau makanan yang manis-manis itu juga pengaruh pada bau mulut juga. Oh, ke pemirsa. Jadi kita harus mengurangi makanan manis-manis juga dok ya. Ya. Biar agar bau mulut kita itu nggak bau itu dok ya. Begitu. Oh, tuh pemirsa. Jadi kita juga harus dengan siwak, kita harus juga sikat gigi dan yang lain-lain dari tips-tips yang diberikan oleh dokter tadi. Dan juga kita juga harus mengurangi makanan manis-manis. Serta nih dok ya, jangan lupa nih pemirsa, ini paling penting sebenarnya sih dok. Ya, Kalau setelah sahur tuh gosok gigi dok. Itu kebanyakan orang itu setelah sahur itu mungkin habis sholat subuh apa-apa langsung tidur kagak sikat gigi. Dari sebelum itu mungkin baunya semua berak juga itu. Iya, jadi terutama itu sikat gigi yang bagus setelah makan. Kadang orang sikat giginya sebelum makan atau pagi dan malam. Jadi lebih bagus lagi setelah makan langsung sikat gigi. Jadi otomatis makanan yang dimakan langsung bersih. Juga kalau ditambah sebelum tidur bagus, ditambah sebelum saat sahur itu sikat gigi tambah lagi juga bagus lagi. Semakin sering semakin bagus. Oh begitu tuh pemirsa ya, dengerin konsultasi dokter nih, Dokter Syarif Ali Idrus. Begitu besar tipsnya, begitu besar pelajaran yang bisa kita dapat. Benar gak dok? Betul. Gini dok, banyak pertanyaan dok ya. Bentar. Apalagi dari pemirsa sahabat-sahabat Sehat Negeriku nih dok. Banyak yang mention di IG kita ya, di Sehat_Negeriku ini. Banyak mereka yang bertanya tentang masalah bisul dok. Sebenarnya apa sih penyebab bisul tersendiri? Ya, bisul itu Dok, ini kiranya ini semakin menarik dan semakin seru ini pembicaraan kita, apalagi kita mengenai bisul. Nih pemirsa, apalagi yang mention di IG kita nih, apalagi mention di IG kita, langsung nih pantengin terus TV-nya, karena bentar lagi kita akan membahas tentang bisul. Apakah penyebab bisul itu sih? Apakah nanti kita langsung berkonsultasi oleh Dokter Syarif Ali di sini. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. alhamdulillah.